Pak Ustadz, tujuan saya ingin belajar agama sama Pak Ustadz. Ya, gue bakal ajarin lo kitab-kitab. Dan gue berjanji tidak akan mengambil uang sepeser pun dari lo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Tapi ada persyaratannya. Ada sesuatu hal yang harus saya bicarakan dengan Sulaiman. Dan sekalian saya juga mau minta tolong sama dia untuk menyembuhkan penyakit ibu saya dari pengaruh guna-guna ilmu hitam. Neng, Ari Sulaiman anak saya teh tidak punya ilmu apa-apa. Mana mungkin bisa menyembuhkan ibunya Neng? Tapi Bu, menurut Pak Kiai Samsudin, Sulaiman itu mempunyai kekuatan di zikirnya. Diam kamu! Kamu masih ada urusan dengan saya. Kamu pengaruhi Sulaiman, pikiran dan jiwanya, sampai dia mendapat keyakinan sendiri. Pak, Bapak kalau mau musyrik aja sendiri. Nggak perlu ngajak istri sama anak Bapak. Rani pergi dari semalam, nggak tahu kemana perginya. Allahu Akbar ya, cari Rani ya. Oh ya Allah, ibu udah gak kuat. Ibu mau ketemu Rani sebelum ibu dipanggil Allah ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalian saya akan berikan jimat keselamatan untuk bebas dan aman apabila menjarah harta warga milik desa ini, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan Kiai Samsudin. Kalau besok atau lusa saya pergi meninggalkan pesta pernikahan itu, kamu mau kan melindungi saya? Kamu mau kabur maksudnya? Ya iya. Atau kamu mau saya menikah dengan orang lain? Gimana? Udah siap? Beres, Bos. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang, Bos? Tar dulu, jangan berangkat dulu. Gua kasih tau Melo. Ki Jawir ini bapaknya Sulaiman, orang yang paling sakti. Jarang orang bisa taklukin dia, lu tau gak? Tenang, Bos. Preman-preman di seluruh Jakarta ini berasal dari jawara sakti kampung. Dan mereka di Jakarta ini hanya sekedar cari uang, sama seperti kami. Dan Bos kan tahu, kami pernah menaklukkan mereka semua. Ya nggak? Iya, betul juga. Bagus. Tapi ingat, kalau lu bisa kasih pelajaran sama Sulaiman atau bapak moyangnya, lu bakal dapat bonus. Beres, Bos. Pokoknya dijamin. Oke? Iya. Cabut. Ya. Ayo, cabut. Sulaiman, kamu teh diam saja. Kamu sedang memikirkan apa? Teman, Ibu. Bapak kemana kan? Bapak teh ada di ruang persemendian. Oh, Den. Terus saya dengar teh bapaknya Den Leman katanya mau mencalonkan diri jadi presiden. Salah tuh, bukan jadi presiden. Den Leman, Bapak teh mau jadi kepala desa. Kepala desa? Bu, ini mah pasti rencananya Bapak. Bapak tapi menjebak warga, supaya warga pada nyembah Tuhannya Bapak. Si Bapak pasti nyari pengikut. Astagfirullahalazim. Leman harus samperin Bapak. Ih, Leman, ulah atuh. Sudah jangan bikin ribut terus sama bapak kamu teh, ibu teh pusing. Ulah atuh Sulaiman. Kalau kamu hanya ingin belajar ilmu agama, tidak usah di pesantren. Di Jakarta aja sudah cukup. Jakarta itu gudangnya alim ulama. Perpustakaan Islam juga banyak. Di pesantren ini yang paling penting adalah pendidikan akhlak. Akhlak yang karimah. Karena akhlak itu adalah kunci iman dan ilmu. Maaf Pak, kalau selama ini saya masih pelin-pelan. Bingung untuk memilih apakah menetap di pesantren atau pindah ke Jakarta dan menikah. Tapi sekarang saya udah yakin, saya ingin sekali menetap di pesantren sampai saya dapat bekal untuk saya amalkan di Jakarta. Lantas, kenapa kamu kemarin tidak langsung ke pesantren, tapi ke rumah Sulaiman? Begini Pak Kiai, ibu saya kena santet.
Astagfirullahaladzim. Dan sampai sekarang pun masih muntah-muntah darah. Kamu serius? Ya, makanya saya datang ke rumah Sulaiman. Saya pengen minta tolong sama Sulaiman untuk mengobati ibu saya. Nggak taunya malah saya dikurung sama bapaknya Sulaiman, Ki Jawir. Kok jadi pada bengong begini sih? Ibunya Rani kena santet tahu? Oh, begitu. Apanya yang begitu? Iya, ibunya Rani ternyata nggak setuju sama Sulaiman. Ih, dasar ngaco aja. Udah. Ran, gimana kalau lo ajak Sulaiman kawin lari aja? Pasti dia nggak bakalan nolak deh, ya? Lisa, apa-apaan sih? Maharani, saya terima alasan kamu. Jadi besok kamu ke Jakarta dulu mau lihat kondisi ibu kamu? Iya, dan kalau Pak Kiai izinkan, saya mau ajak Mona dan Lisa sekalian ke Jakarta. Supaya meyakinkan Bapak bahwa saya pasti akan balik lagi ke pesantren ini, Pak. Ya, boleh, boleh. Waduh, sekarang jadi Tuhannya si Bapak ada 2. Hebat. Hati-hati kalau berduaan begini nanti bisa bahaya, bisa beranak lagi. Mana sok keluar sih ya? Payah yang ada malah mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Sulaiman, sedang apa kamu di sini? Mengganggu leluhur Bapak. Pak, hebat sekarang. Tuhannya Bapak ada 2. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi Tuhannya Bapak jadi makin banyak kali ya. Wah, kalau begini mah bukannya Tuhan yang mengatur umatnya, yang ada umatnya mengatur Tuhannya. Kamu memang benar. Terbukti Bapak bisa memindahkan kesaktian yang dimiliki Ki Gohok dan Ki Seto dalam jasad Bapak. Kesaktian Bapak sekarang ini sudah mendekati kesempurnaan. Pak, kalau manusia sudah mati itu tidak ada hubungannya lagi dengan keduniaan. Yang ada hanyalah amal ibadah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Nah, sama dengan si Ki Gohok dan Ki Seto ini. Mungkin mereka sudah dihukum oleh Allah di neraka. Yang Bapak sembah-sembah itu bukannya mereka sekarang. Mungkin iblis. Ya, iblis yang menyerupai mereka. Sulaiman, Bapak sebenarnya malas berdebat dengan kamu. Mari kita keluar. Kita buktikan siapa yang kuat. Tuhan kamu atau Tuhan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Harus gimana ini saya? Pak, Bapak, sadar atuh Pak. Leman mah nggak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyadarkan Bapak. Leman mohon sadar atuh Pak. Leman, keluarkan kesaktian kamu. Lawan Bapak. Mana bukannya takut atau bangga punya Bapak sakti seperti ini. Cuma Leman kasihan sama Bapak. Ya Allah, sadarkanlah Bapakku ya Allah. Lawan Bapak. Lawan. Tunjukkan kesaktian kamu. Tunjukkan kesaktian kamu. Pak, ternyata Leman mempunyai kesaktian dari Tuhannya. Bapak! Bapak! Awas, mohon Pak, bertobatlah Pak, bertobatlah sebelum Allah menutup pintu maaf buat Bapak. Ya Pak ya. Leman mohon istighfar. Istighfar Pak.
Itu orangnya. Yang satu Sulaiman itu yang pakai tasbih di lehernya. Yang satu si Jawir bapak moyangnya. Siap, Bos. Lu tarik Sulaiman, hajar dia. Yes, Bos. Bapak moyangnya hancurin. Cepat. Ya. Bawa dia. Baik, Bos. Lu lihat kan? Gini gue. Hampir mati karena kehabisan darah. Lu ngerti nggak? Astagfirullahaladzim. Jangan pura-pura kaget lo. Ini perbuatan lo. Lu ngerti nggak? Kenapa Bapak malah nuduh saya? Lu kan karena sakit hati. Hah? Karena gue maki-maki waktu itu lu ngadu sama orang tua lu. Akibatnya bini gue. Maksud Bapak saya menyantet Ibu? Kenal saja Bapak saya tidak dengan Ibu. Mana mungkin, Pak? Ini pasti ada orang lain tidak suka dengan Ibu. Gua nggak mau tahu. Lu mesti bertanggung jawab atas perbuatan lu. Lu ngerti nggak? Kalau memang Bapak ingin nuduh saya, itu adalah hak Bapak. Tapi satu hal yang Bapak harus tahu. Saya mau ngobati Ibu. Saya akan mencobanya. Tapi karena ini adalah atas permintaan yang Rani. Lu dengar ya? Gua suruh lu kemari bukan buat ngobatin bini gua. Tapi lu mesti bertanggung jawab atas perbuatan bapak lu. Pak Gajali, beri kesempatan anak muda ini. Sebab saya merasakan ada sesuatu dalam dirinya. Ya Allah, hamba tidak tahu apa yang harus hamba lakukan untuk menyembuhkan ibunya Neng Rani ini. Tapi hamba mohon ya Allah, sembuhkanlah ibunya Neng Rani, agar hamba bisa terhindar dari fitnah yang keji ini ya Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah
Ngapain bini gue? Lu mau bunuh bini gue, ha? Hei, lu habisin orang. Tapi ingat, jangan sampai mampus. Beres, bos. Beres, bos. Hajar! Ajar!
Bini saya udah baik. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Gojali, Bapak harus berterima kasih kepada anak muda itu. Istri Bapak sembuh karena dia. Pak Hambali, jelas aja bini saya baik. Kan yang bikin begini bapaknya sendiri. Di sini sepi. Masa sih? Kita aja yang buat rame. Aneh. Assalamualaikum. Ona? Ona? Mana sih orang-orang? Waalaikumsalam. Rani. Ibu, kok bengong? Ibu kok bisa sembuh? Alhamdulillah. Ibu udah seger kan? Ya Allah. Kakak. Yuk masuk yuk. Yuk masuk. Aduh, Ibu kangen banget sama kamu, Ran. Iya, tapi Rani masih bingung deh. Siapa yang ngobatin Ibu sih? Lo. Kan Rani yang nyuruh Sulaiman kemari. Sulaiman? Iya. Mot, ternyata Sulaiman yang ngobatin nyokapnya Rani. Ih, ternyata nyokapnya Rani udah setuju sama Sulaiman. Iya, apaan sih, nggak pernah nyambung, udah dodol banget. Lo berdua duduk aja dulu ya, gue mau masuk ke dalam. Yuk, Bu, yuk. Apaan sih? Banyak gede sekali. Sulaiman, hari ini gue mau ngajarin lu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lu mau belajar apa? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu jurmiyah, safina, ilmu falak, atau ilmu fikih? Saya mau belajarnya ilmu tafsir Al-Quran saja dulu, Pak Ustadz. Boleh? Oh, kalau begitu lu ambil air wudhu dulu. Alhamdulillah wudhu saya belum batal. Oh, bagus, ambil Quran gua. Bawa kemari. Ini? Kayaknya mah Pak Ustadz belum wudhu ya? Gak perlu. Maaf Pak Ustadz. Saya tahu Pak Ustadz udah nggak pernah menjalankan sholat, nggak pernah menjalankan ngaji, dan menjalankan semua perintah-perintah agama. Tapi saya yakin kalau Pak Ustadz ini teh percaya bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci. Dan ada baiknya kalau kita tetap menjaga kesucian dari Al-Quran itu sendiri. Ya, Ayah nggak keberatan kan kalau Rani menetap dulu di pesantren sampai cita-cita Rani tercapai? Ya enggak dong, masa anak menuntut agama dilarang? Ayo dukung, ayo setuju. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus menikah dulu dengan Fadli. Ayah, kok gitu sih? Rani, kalau kamu sudah menikah dengan Fadli, hati ayah baru tenang untuk melepas kamu ke pesantren. Artinya, anak tukang santet itu nggak lagi ganggu kamu. Ngerti? Ya,
Kalau Rani sudah menikah dengan Fadli, otomatis Rani harus mengikuti apa kata suami. Dan Rani nggak mungkin bisa menetap di pesantren. Lagian ayah nggak usah curiga sama Sulaiman. Saya sama dia nggak ada hubungan apa-apa. Ayah nggak mau nanggung resiko. Ah, ngerti nggak? Kamu harus menikah dengan Fadli. Sudah, ayah mau ke kantor. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rat, kayaknya kita nggak jadi berangkat ke pesantren deh. Lo berdua tunggu di sini ya. Aku mau ngomong dulu sama nyokap gue. Ya. Mon, Bu, kita jadi kan pulang ke pesantren? Iya jadi. Tapi lo berangkat sendiri aja deh. Ya, kok gitu sih? Iya, karena kita harus tunda dulu berangkatnya ke pesantren. Lo tau nggak? Gue itu kangen sama si Ujang. Ujang yang ngajar. Vicky. Ya itu. Abis dia itu orangnya kan kelas kepala. Pinter-pinter bodoh. Culun. Itu yang gue suka. Apaan sih lo tuh udah makanan nih abis nih. Asik. Ini lagi nih. Tar. Ini Ki, uang hasil jarahan semalam. Sudah kami jual semua kepada penadah. Sesuai dengan perjanjian, kami 60%, Aki 40%. Bukan begitu, Ki? Kalian jangan lupa kepada arwah Ki Gohok dan Ki Seto. Dia harus dapat 20%. Karena operasi ini bisa berhasil berkat bantuan dia. Jadi maksud Aki 40%, kami 40%, 20% lagi untuk Ki Seto, begitu? Ya, sesuai dengan perjanjian saya. Baik, Ki. Bagus. Nanti malam kalian harus operasi lagi. Operasi besar-besaran di rumah kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Sesuai dengan target saya. Saya ingin sebelum pemilihan kepala desa, seluruh warga desa ini harus miskin semuanya. Pasien langganan kita dari Jakarta sudah datang. Iya Ki, itu yang cantik. Ganteng lagi Ki. Cantik. Ki. Ustaz, saya mau tanya, kalau sebenarnya batas auratnya seorang wanita itu seperti apa sih yang boleh terlihat begitu? Begini Leman, menurut tafsir Ibnu Abbas, anggota tubuh wanita yang boleh terlihat itu cuman muka dan tangan. Diperkuat lagi dengan hadis dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kira-kira bunyinya begini. Apabila seorang perempuan sudah balik, tidak patut dilihat tubuhnya, kecuali ini dan ini. Lalu kalau auratnya laki-laki gimana? Kalau laki-laki, Bos. apa Watman? Bos, anak buah siap semua. Mereka siap menyerang geng Jagger. Tunggu 1 jam lagi. Oke bos, terserah bos aja deh. Ya Leman, kita lanjutkan pelajarannya. Lu mau nanya apa lagi? Pertanyaan yang masalah aurat saya ganti saja Pak dengan pertanyaan yang dulu saya pernah tanyakan ke Bapak. Kenapa Pak Ustadz bisa jadi seperti ini sih? Man, gue kan udah bilang berapa kali, kalau lu mau belajar dari gue, lu nggak usah tanya masalah pribadi gue. Ngerti nggak sih? Maaf Pak Ustadz, saya mah terus terang jadi bingung dengan kepribadian Pak Ustadz ini. Zaman sekarang kan tidak banyak orang yang memiliki ilmu sedalam Pak Ustadz. Tapi kenapa Pak Ustadz malah bersikap dan berperilaku seperti ini sih? Belum pernah ada seorang pun yang bisa menangkal ilmu dulu saya. Saya jadi penasaran. Saya harus kenal siapa yang melunturkan ilmu ajian saya. Bah, saya sendiri belum tahu pasti siapa orangnya.
Tapi nyatanya yang namanya Maisaroh jelek, tua, keriput itu sekarang sembuh. Gara-gara anak muda itu. Nyonya, kejadian itu merupakan tantangan bagi saya. Supaya saya tidak lengah. Saya akan mencari jalan pintas. Bagaimana kalau saya bunuh perempuan tua itu? Mi, udah Mi, nggak usah banyak pikir lagi, langsung aja Ibu Maisaroh kita singkirkan. Mbah, terus terang aja, suami saya sekarang sudah membuat surat wasiat untuk perusahaan. Dia baru akan menyerahkan perusahaannya itu apabila salah satu anaknya duluan menikah. Dan kelihatannya suami saya itu memaksa-maksa anak dari istri pertamanya untuk menikah duluan. Terus gimana dong? Si cantik Wulan anak saya jadi kesel nih Mbak Dukun. Iya Mbah, Mbah bisa kan bikin supaya papi aku itu merestui pernikahan aku lebih dahulu. Sekalian Mbah juga bisa kan ngerjain kalau anak papi aku itu dari istri tua supaya nggak kawin-kawin Mbah. Jadi perawan tua sampai mati. Mana fotonya? Bisa. Nih Mbah. Ternyata musuh pasien saya ini, musuh saya juga. Jangan-jangan si Leman yang sudah menghilangkan pengaruh ilmu sihir saya. Kebetulan saya memiliki fotonya. Jadi saya bisa melampiaskan dendam saya. Ada apa Mbah? Tidak ada apa-apa. Saya minta Nyonya tunggu di luar. Kita semua keluar? Ya. Semua dengerin gue. Hari ini tugas kalian merebut lahan parkiran di depan pertokoan sana dari kelompok jeger. Sesuai target gue, seluruh parkiran liar di Jakarta Utara jadi omset kita. Setuju? Setuju. Sebelum kita merebut, sebaiknya kita minum. Oke. Pesta kita, Bos. Man, minum sama-sama, Man. Saya takut, Pak Ustadz. Takut? Kalau lu nggak minum, Leman, lu nggak jadi pemberani dan tidak nekat. Tapi Pak Ustadz kan sudah menjelaskan secara detail kepada saya bahwa barang siapa orang yang suka minum minuman keras di dunia, maka nantinya di akhirat akan dihukum oleh Allah, disuruh minum air got, air yang kotor, air yang bau, dan juga keringat-keringat orang yang ada di neraka. Iya kan, Pak? Mari. Mari, Kang. Astagfirullahaladzim. Leman, apa-apaan sih lo? Kang, saya nggak mau Kang semua nanti dihukum sama Allah di neraka. Bos, kalau kita gak negak minuman keras, kita bakal nerpes. Orang bilang sih gugup. Lawan kita banyak banget, bener nggak? Astagfirullahaladzim, dengar omongan saya dulu, dengar. Kang, sebaiknya kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semuanya kepada beliau, kepadanya. Mudah-mudahan saja sebelum kita berkelahi dengan kelompoknya si Jagger itu, tiba-tiba saja si Jagger menyerahkan lahan parkirnya kepada kita semua. Ya. Man, yang jadi bos lu apa gue? Ya kalau jadi imamnya mah Pak Ustadz. Saya mah cuma makmum. Tapi kan Pak Ustadz sendiri yang bilang, kalau sekiranya imam itu lupa, makmum boleh mengingatkan, ya kan? Sini, Man. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz menembak saya. Astagfirullahaladzim.
Kalau memang Pak Ustadz menembak saya, silakan, saya rela. Kamu sudah terlalu berlebihan. Pak Ustadz tersinggung ya gara-gara minuman itu? Ya. Kapan Pak Ustadz mah tahu kalau minuman beralkohol itu teh haram, hukumnya dilarang oleh agama. Kamu jangan ngajarin saya. Saya emang nggak mau ngajarin Pak Ustadz. Pak Ustadz yang guru saya. Kalau memang Pak Ustadz mau protes sama saya, Pak Ustadz salah. Harusnya Pak Ustadz protesnya sama Allah, karena Allah yang melarang. Keluar. Keluar! Aduh, lama banget sih, Mam. Emang? Assalamualaikum. Enggak. Nyonya, Gelis, Kasep, kalau boleh teh, saya menyarankan jangan minta bantuan sama Ki Jawir. Nanti teh akibatnya akan berbahaya untuk keluarga Nyonya sendiri. Ibu ini pembantu. Mau tahu aja sih urusan majikannya? Maaf, ari saya teh istrinya Ki Jawir. Ibu ini aneh. Sebagai istrinya seneng dong kalau suaminya dapat uang banyak. Kok malah ngomong kayak begini sih? Nyonya, saya teh cuma kasihan saja sama keluarga Nyonya. Karena suami saya teh wujudnya saja manusia. Hatinya mah iblis. Wah, bagus dong. Artinya kan suami ibu sakti. Ya nggak? Iya dong. Iya betul, Mi. Om Sakti, Mam. Cepat! Nyonya tanam benda ini dalam tanah belakang rumah Nyonya. Tapi ingat, jangan dibuka dalamnya. Emangnya apa khasiat benda ini, Mbah? Selama benda ini ada di dalam tanah, suami Nyonya berada dalam kendali kita berdua. Kendali kita berdua? Maksudnya Mbah? Kalau nanti ada yang menyangkal ilmu telus saya akan pertahankan dari sini. Oh gitu, Mbah. Hebat banget. Wah, sakti juga ya. Jadi saya harus membayar Mbah berapa ya? Hah, Nyonya tidak usah bayar sekarang. Saya yakin dan berani jamin dalam waktu dekat ini semua yang Nyonya inginkan akan cepat terlaksana. Maksud saya, kalau harta suami Nyonya sudah Nyonya miliki, saya minta Nyonya menyerahkan kepada saya sebanyak 25%. Apa? 25%? Mi. Udah Mi, terima aja Mi. 25% dari 3 miliar itu paling cuma 3 juta doang, gak ada apa-apanya. Otak lo tuh goblok banget sih. 25% dari 3 miliar itu 750 juta. Itu duit semua, gila apa kamu? Bulan, menurut kamu gimana? Mam, bilang deh Mam 10% aja, kebanyakan. Bagaimana Nyonya? Mbah, 10% aja ya. Banyak kok 10%. Bagi saya tidak ada tawar-menawar.
Nyonya jangan coba-coba membohongi saya. Kalau tidak... Ngeri banget sih, Mam. Baik deh, Mbah. Saya akan memberikan Mbah 25%. Kita permisi dulu ya, Mbah. Permisi. Antar mereka. Saya akan bunuh anak santri itu dengan bapaknya. Lemot, lo tuh lapar apa lapar sih? Dari tadi belum kelar-kelar makannya udah 2 jam lo kita. Rani, orang lagi serius makan, diledekin. Ntar kalau keselak bagaimana? Biarin aja. Iya Tante, aduh kita jadi nggak enak nih. Maklum deh Tante, tadi di pesantren tuh makannya dikit. Jadi sampai sini kelaparan lagi. Dan kebetulan nih kita bisa makan sepuasnya Tante. Iya nggak Mot? Iya bener Tante. Makanannya enak sekali. Kebetulan saya lagi lapar banget Tante. Saya masih boleh nambah nggak? Boleh, makan aja makan. Lo tau gak sih? Porsi makanan yang kita makan di pesantren itu sudah sesuai dengan anjuran Nabi. Nah makanya lo lihat sendiri deh, teman-teman kita tuh nggak ada yang gemuk kan? Mukanya tuh pada fresh-fresh, pada seger-seger, ya nggak? Iya juga sih, makanya kita pada langsing-langsing. Kayak saya nih Tante, langsing tapi montok. Iya, ada di sini nggak nyamuk. Oke. Nanti makan deh, enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo makan ya. Duduk. Ya. Ini Rani. Ini ayah bawa contoh kartu undangan. Sekalian paket acara resepsi untuk pernikahan kamu. Kamu boleh pilih yang mana kamu suka, kamu kasih tahu ayah. Bu, dibantu ya. Iya. Saya mau istirahat dulu. Wah, undangannya cakep beneran. Bapak lo usahanya ganti ya jadi tukang percetakan undangan gini. Mot, diam aja deh. Rani itu lagi stres tahu. Gimana sih? Bu, kenapa sih ayah masih maksain aja saya menikah dengan Fadli? Ibu juga bingung. Mungkin ayah kamu tuh takut kalau hartanya nanti jatuh ke tangan anaknya dari istri mudanya. Ya udah Tante, usahanya kasih ke saya aja. Lagian saya juga nggak nolak kok dikawinin sama Fadli. Boy. Mami jadi penasaran isinya apa sih? Kita buka yuk, Mi. Ya ampun, kok boneka sih? Mam, lihat nih, Mam. Masa bonekanya agak mirip sama Papi sama Rani? Iya ya. Apa maksud dukun itu ya? Suruh boneka ini dipendam dalam tanah? Mi, udah deh, Mi. Biar kita nggak penasaran, kita kuburnya sekarang. Biar kita tahu reaksinya itu apa. Ayo. Cepat. Cepetan, Boy. Sabar. Cepet, Boy. Iya, Mi, sabar, Mi. Cepetan, Kak. Iya, sabar. Mana mereka ini? Sekarang kita tunggu reaksinya apa. Masuk yuk. Yuk.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa jadi banyak cahaya begini? Subhanallah. Neng Rani, kamu teh lagi ngapain sekarang? Saya tahu kamu pasti malam ini gak bisa tidur ya. Ada apa? Kenapa saya jadi tiba-tiba mikirin Neng Rani? Ada apa ya Allah? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, hamba mohon ya Allah, berikanlah petunjuk siapa yang akan menjadi jodoh hamba. Hamba bingung ya Allah, apakah hamba harus mengikuti kata hati hamba atau mengikuti kemauan orang tua hamba. Berikan ketenangan di hati ini ya Allah, berikan kesabaran di hati ini. Hamba mohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini buat kamu. Buat saya. Kamu bisa mainin suling? Ya bisa atuh. Coba mainin. Waduh, wah saya grogi ini main di depan cewek cantik. Khawatir sama saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Kok kamu ngucap alhamdulillah? Enggak apa-apa. Itu soalnya saya teh yakin kalau kamu teh jodoh saya. Apa ini pertanda kalau sebenarnya jodoh gue adalah Sulaiman ya? Bukan Fadli. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.